Kalau Anda dikatakan jahat sama orang baik, sama orang soleh, nangis. Mestinya nangis. Ini orang yang mengatakan Anda jahat itu orang-orang baik yang selalu puasa sunnah, selalu tahajud, selalu sholat berjamaah, dikatakan Anda ini jahat. Nangis, betul-betul memang itu jahat. Tapi yang mengatakan Anda baik dinilai sama orang jahat. Wah, sama-sama. Sama-sama sejenis orang itu, seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin النبي الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di hari pertama, Jumat pertama di bulan Januari 2021. Semakin bertambah usia kita, jatah hidup kita semakin berkurang di dunia ini. Boleh jadi di antara yang hadir saat ini tidak pernah berjumpa dengan kakek dan neneknya sama sekali, atau malah mengalami semua mereka. Namun sekarang mereka telah meninggal dunia. Begitu juga sebagian yang hadir, orang tuanya sudah habis. Bahkan saudara-saudara dari orang tuanya, baik ibu maupun ayah pun sudah habis. Tinggal kita generasi anak dan cucu mereka. Moga-moga usia yang kita akan lewati ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, taufik untuk melaksanakan amal-amal saleh. Semua manusia akan rugi kecuali yang beriman kepada Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, yang pokok dalam agama, kemudian wa amilus salihat, beramal saleh. Beramal saleh banyak ragamnya. Imatatul aza anit tariq sadaqah. Kau singkirkan gangguan yang ada di jalan, duri, beling, paku dan seterusnya, itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyum di hadapan sahabat kita, kerabat kita pun sedekah. Jadi banyak jalan menuju kebaikan yang telah dimudahkan dalam tuntunan agama kita. Kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selalu berwasiat dalam masalah kebenaran dan kesabaran. Hidup ini harus sabar. As-sabru adamul jaza'il mastur. Sabar itu tidak berkeluh kesah. Kalau ada masalah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama manusia yang ahli boleh konsultasi, tapi bukan menampakkan kesulitan kita di hadapan mereka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam menjelang subuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir 10 bulan kita kondisinya masih seperti ini. Di dunia, penyakit yang kita tidak lihat, yang meninggal banyak, yang bukan karena COVID juga jauh lebih banyak meninggalnya, seperti biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada yang mencipta
dan yang memilih kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Waktunya kapan? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk menghadapi kematian. Fa innal mauta miqatul ibad. Karena kematian hal yang pasti untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rugi dan rugilah mereka yang mengotori kehidupannya, apalagi sekali lagi, apalagi yang berani membunuh sesama muslim. Dosa yang tidak tertanggung, waliyadzubillah. Satu nyawa orang Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berharga dari dunia beserta segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Satu nyawa orang Islam. Apalagi 5, 6, bahkan ratusan akibat pertentangan yang tidak jelas. Kita jaga tangan kita untuk tidak ganggu saudara-saudara kita sesama muslim atau sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Menipu mereka haram, menyakiti mereka haram, mencela mereka haram, apalagi membunuh gitu. Zaman Pak Harto ada kejadian waduk nipah di Pulau Madura, bentrok antara aparat dengan warga sehingga ada korban 2 atau lupa saya, sekitar 2 warga Madura itu. Kiai Alawi Muhammad katanya sudah almarhum pada saat itu memberikan pernyataan yang dicatat oleh wartawan. Satu nyawa orang Madura, maksudnya yang muslim itu, lebih berharga daripada 10 pulau Madura. Bulan lalu kebetulan saya sempat ke sana, Pulau Madura hampir subur sama seperti Pulau Jawa, nyebrang laut jembatan Suramadu itu cuma lebih panas saja dari Jakarta, saya rasakan itu. Itu satu nyawa, dia bilang, satu orang Madura lebih berharga daripada 10 pulau Madura, apalagi cuma sekedar proyek kecil yang ada di sana seperti itu. Hati-hati. Itu yang membunuh orang Islam itu, taubatnya gimana caranya itu? Kalau dalam Islam itu harus diat dia. Diat kepada keluarganya, tidak murah ini. Kalau ikuti fikih 100 onta. Satu nyawa orang Islam yang membunuh, kalau itu tidak sengaja. Dibayar selama 3 tahun. Bukan anak onta, onta itu. Nah kalau di sini tidak ada onta, 100 sapi seperti itu. Ya kalikan, kalau sapi harganya 15 juta, 20 juta, kali 100, sekian miliar. Jadi jangan karena uang cuma 20 ribu, 100 ribu, atau urusan 1 bintang, 2 bintang, lupakan hak-hak sesama muslim. Waliyadzubillah. Ya, kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, usia kita bertambah, jatah hidup kita berkurang. Siap-siap, kita tidak akan tahu kematian itu kapan. Kita akan tinggalkan anak istri kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita. Cuma ada 2 pilihan setelah mati itu. Mustarih atau mustarah. Yang mustarih, yang istirahat, ini orang-orang baik yang meninggal. Dia meninggal dalam keadaan mukmin, beramal saleh, cinta sesama muslim. Dia meninggal, kata Rasulullah, istirahat. Mau istirahat, tidak pikirkan lagi bisnisnya, uang anak sekolah dan seterusnya itu, belanja keluarga itu, sudah stop, sudah selesai. Tidak lagi ada kewajiban sholat, haji dan seterusnya itu. Dia mustarih, enak dia. Kuburnya yang beriman dan beramal saleh, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Mimpi indah sampai tiba waktu idza zulzilatil ardu zilzalaha, bangkit dia merasakan baru sebentar. Padahal sudah sekian puluh tahun, sekian abad dia di alam barzah, sejak manusia ada di atas muka bumi ini, tapi dia rasakan baru sebentar. Udah ada apa goncangan ini lagi? Tiba hari kiamat. Itu orang-orang yang baik, nikmat luar biasa itu. Nah ini kita lihat dan kita dengar
kuburan yang korban COVID di Jakarta dan sekitarnya, di daerah dekat sini ini sudah penuh katanya seperti itu. Oleh karena itu hati-hati. Kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Saya katakan kepada talabah, para pelajar itu yang saya ajar, jangan baru usia 19 tahun, 20 tahun awal sudah pada bengek. Itu. Sakit ini, sakit itu. Jaga kesehatan, penting itu. Tidak ada nikmat setelah iman kepada Allah kecuali afiat, dalam keadaan sehat wal afiat. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian yang usianya panjang, amalnya juga bagus, amal solehnya bagus, rajin berbuat kebaikan. Sebaliknya, yang jelek di antara kalian adalah yang tala umruhu wa sa'a amalu. Umurnya panjang tapi jelek amalnya. Sudah usia 60 tahun, belum juga mau sholat kalau dia muslim. KTP-nya aja Islam itu. Ada kemampuan untuk haji, masih juga ditunda-tunda. Apalagi hadir ke majlis taklim sejak muda, malas dia seperti itu. Di masa tua, ini ibarat pohon yang sudah besar, akarnya menghunjam di dalam bumi, untuk mencabutnya sulit. Jadi perjalanan taubat itu perjalanan hamba-hamba Allah yang punya tekad untuk selalu berusaha dekat kepada Allah, cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman cintanya begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan. Ar-Razik huwa Allah, yang kasih rizki kita ini. Manusia 7 miliar lebih, yang kasih rizki Allah. Satu saja nikmat Allah dicabut, apa? Udara. Mati semua kita ini. Nggak perlu lagi COVID. Satu udara saja. Udara yang kita tidak lihat, kita rasakan. Kita bisa hidup. Allah stop peredarannya dari bumi ini. Setengah jam saja, sudah mati berjamaah kita semuanya. Inna lillah. Al-Muhyi huwa Allah, yang menghidupkan Allah. Al-Muhyi, Al-Mumit huwa Allah. Ar-Razik huwa Allah. Ini as-samawat, al-ardu was-samawat lillah. Bumi dan langit milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, al-mustarah. Nah, kalau orang ini meninggal, justru yang istirahat malah yang hidup. Kenapa? Ini orang jahat. Ini orang jahat. Jangan sampai kita tidak kepengen lagi punya pemimpin presiden dari pertama sampai sekarang dimusuhi sama rakyatnya, bahkan disumpahi waliyadzubillah. Ini dicatat sama yang suka tampil di televisi, kita lihat Profesor Salim Said. Umat Islam sepanjang sejarah kemerdekaan kita selalu konflik dengan pemerintahnya, dari presiden pertama sampai sekarang. Sampai sekarang seperti itu. Konflik kecil maupun besar. Zaman Soekarno, Hamka di penjara 2 tahun lebih, buku-bukunya dilarang beredar, dan masih banyak partai Islam di stop dan seterusnya secara zalim seperti itu. Nah, itu padahal Allah katakan kenikmatan dunia qalil. Itu semua presiden kepingin semuanya rata-rata seumur hidup. Dari yang pertama, yang kedua juga seperti itu, kepingin seumur hidup, tidak puas. Ya ibna Adam la biqalilin tagna wala bikathirin tashba. Wahai putra-putri Adam, sedikit harta yang kita miliki tidak membuat kita puas, banyak tidak membuat kita kenyang. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita meninggal dunia. Yang tidak rugi dalam hidup illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jangan sampai kita meninggalkan dunia justru orang lain yang istirahat dari kejahatan kita, karena kita jahat di hadapan mereka. Nah, Ustaz Zain yang selalu ngisi pengajian subuh lalu, minggu lalu di sini, dia mengatakan kalau Anda dikatakan jahat sama orang baik, sama orang soleh, nangis. Mestinya nangis. Ini orang yang mengatakan Anda jahat itu orang-orang baik.
yang selalu puasa sunnah, selalu tahajud, selalu sholat berjamaah dikatakan Anda ini jahat. Nangis, betul-betul memang itu jahat. Tapi yang mengatakan Anda baik dinilai sama orang jahat. Wah, sama-sama. Sama-sama sejenis orang itu, seperti itu. Jadi hati-hati. Penilaian Allah itu yang sesungguhnya. Yang beriman dan beramal soleh yang tidak rugi dalam hidupnya. Waf'alul khairah la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan. Usahakan setiap hari kita berbuat kebaikan. Tidak punya uang, kita kasih makan tetangga kita atau peminta yang datang ke rumah kita, nggak punya uang kita, makanan nggak ada buah-buahan, pisang, kasih. Ini ada orang yang mau nyebrang, orang tua, bantu. Ini di bus ada orang tua diri yang muda, kasih. Jangan sampai seperti yang beberapa bulan lalu itu. Dua-duanya saya nilai salah. Ibu-ibu di kereta, saya lihat beritanya, ada dua anak gadis ngobrol asik dengan temannya, nampaknya mahasiswi, masih muda itu. Ibu-ibu diri, nggak dikasih duduk. Rupanya emosional orang ini. Diomelin, ditampar itu orang seperti itu. Akhirnya kan jadi malu semuanya seperti itu. Nah, yang muda kasih kesempatan yang tua untuk diri, apalagi yang kebetulan ada kekurangan tubuhnya. Moga-moga kita bisa mengamalkan Islam dengan baik, kita jaga iman kita, karena ini modal dasar dalam kehidupan kita. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, aku bertanya kepada engkau, setelah itu aku nggak mau tanya lagi kepada yang lain. Ini pertanyaan top ini. Nggak mau tanya lagi yang lain ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu, setelah itu aku nggak mau tanya yang lain. Apa kata Nabi? Singkat saja. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Karena apa? Di pertengahan jalan kita sering diuji dengan jabatan. Ya, dapat jabatan, tapi agama kita rusak. Iman kita bisa copot. Kita dapat wanita ini, tapi dia ajak pindah agama kita. Waliyazubillah. Jadi istiqamah dalam keimanan kepada Allah. Jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan keluarga kita, kerabat kita, kecuali kita berserah kepada Allah. Dan kata Rasulullah, siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Tapi tidak mudah kita mengucapkan ini kalau kita tidak beriman dan tidak istiqamah serta beramal saleh. Dan itu sudah dibuktikan pada zaman Nabi sendiri. Ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya, sahabat ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang yang seseorang mau sakaratul maut. Kata Nabi, ajarkan dia la ilaha illallah. Falam yastati ya Rasulullah, enggak bisa. Bukankah dia mengucapkan ketika dia hidup? Bala, kata sahabat, betul, dia muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah. Singkat cerita, Nabi datang mengajarkan anak ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tetap Nabi as-sadiq al-masduq, Nabi yang maksum, tidak pernah berbuat dosa, tidak bisa memberikan syafaat kepada anak yang durhaka sama orang tua ini. Dia bilang, masih ada orang tuanya? Ada ya Rasulullah. Ibunya, panggil dia. Ibunya pertama nggak mau datang, akhirnya dibujuk datang. Maafkan anak ini. Dia bilang, saya bersaksi pada Allah dan kau Rasulnya, saya maafkan. Baru setelah dapat ridho dari ibunya, diajarkan ucapan la ilaha illallah, baru bisa dia seperti ini. Kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang membebaskan anak ini dengan sebab aku dari neraka itu dia. Kalau tidak itu di detik-detik terakhir kehidupannya dia mati su'ul khatimah. Ini hati-hati, apalagi kita begitu banyak menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tahan tangan kita, ucapan kita untuk tidak berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة